Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Baik, rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, belajar kaidah lughah Arabiyah, kaidah di dalam bahasa Arab. Untuk yang Jumat malam ba'dal maghrib, sesi pertama kita belajar nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Dan kita masih pada pembahasan mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan. Ya, isim-isim yang dinasabkan. Ada berapa mansubatul asma? Semuanya ada 15 kalau sama tawabi'. Kalau tawabi'nya dihitung 1 maka 12, karena tawabi'nya 4. Yang kita sudah bahas yaitu apa? Al-maf'ulu bih. Maf'ul bih. Gampangannya maf'ul bih itu apa? Iya, objek kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita belajar nahwu itu nanti harus memahami kedudukan kata dalam kalimat itu sebagai apa. Kalau dia sebagai objek maka dia mansub dan dalam bahasa Arabnya kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kemudian al-maf'ulu fih. Al-maf'ulu fih nama lainnya apa? Nama lainnya dzaraf. Ya, nama lainnya dzaraf. Kalau urutannya maf'ul ajlih ya. Yang di halaman 53 itu saya baca halaman 53. Itu maf'ul bih, maf'ul fi. Maf'ul fi nama lainnya dzaraf. Nah, secara gampangnya apa maknanya? Isim yang mansub yang menunjukkan apa? Ya, keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, kalau tempat berarti dia dzaraf makan, kalau waktu dzaraf zaman. Itu maf'ul fi. Kemudian kalau maf'ul li ajli maf'ul li ajli ya. Secara gampangnya kita memahami yang menjelaskan tentang sebab ya. Menjelaskan tentang sebab terjadinya perbuatan. Jadi ini merupakan jawaban dari pertanyaan 5, untuk apa atau kenapa atau mengapa melakukan hal itu atau dalam rangka apa. Kemudian maf'ul mutlak, sudah maf'ul mutlak. Sekarang kita masuk halaman berapa? Maf'ul mutlak ya, halaman 60, berarti baru 4-nya. Berarti sekarang kita masuk halaman 60. Al-maf'ulul mutlaq. Maf'ul mutlak. Kemarin sudah secara ringkas ya. Apa secara gampangnya maf'ul mutlak? Ya, isim yang menunjukkan atau menjelaskan tentang penguatan suatu perbuatan. Atau di sini menjelaskan apa? Li adadi, bayanan li adadi. Menjelaskan apa? Jumlah bilangannya. Au bayanan li nau'ihi, atau menjelaskan ya, menjelaskan tentang macamnya. Nah, ciri-ciri khasnya kalau maf'ul mutlak apa kemarin? Ya, harus berupa masdar dari fiil sebelumnya. Jadi gitu, masdar dari fiil sebelumnya itu mesti.
Nah, makanya kemarin contohnya itu yang li ta'kidil fi'li darabtu darban, nadartu nadron, akaltu aklan. Yang li adadihi darabtu darbatan, nadartu nadratan, akaltu aklatan. Itu artinya adat itu bilangan. Berarti kalau darabtu darbatan artinya aku memukul sekali pukulan. Kemudian yang li nau'ihi ini dikasih tambahan na'at. Ya, dikasih tambahan na'at setelahnya sifat. Darabtu darban syadidan. Nah, di mananya aku telah memukul dengan suatu pukulan yang sangat, yang keras. Ini tuh. Darban syadidan. Nah, dari sisi i'rabnya mana yang maf'ul mutlaknya? Darbannya ya, bukan syadidannya. Jadi darabtu darban, maka darban di sini tuh maf'ul mutlak. Bukan maf'ul bih ya. Berarti kan bukan maf'ul bih. Kalau dikasih maf'ul bih masih bisa. Masih bisa melakukan darabtul kalba, makan itu. Aku telah memukul seekor anjing, tambahi darban syadidan. Nah, yang al-kalba di situ mansub sebagai maf'ul bih. Nah, sedangkan darban selahnya dia bukan maf'ul bih, maf'ul mutlak karena ciri-cirinya sendiri-sendiri. Nah, maf'ul mutlak ciri khasnya dia adalah berbentuk masdar dari fi'il sebelumnya. Sedangkan syadidan di situ sama-sama fathah tanwin atau sama-sama nasab sebagai na'at. Ya, sebagai sifat yang menerangkan macamnya seperti apa, bentuknya pukulannya itu seperti apa. Darban syadidan, pukulan yang keras, yang sangat. Dan contoh yang lainnya, nadartu nadran tawilan, sudah diterjemahkan semua kemarin? Belum? Ya, kalau nadartu nadran tawilan berarti aku telah memandang dengan pandangan yang tawil ya, jauh atau lama, memandangnya itu dalam waktu yang lama, itu juga bisa. Ya. Nadartu tawilan. Kemudian akaltu aklan katsiran, aku telah makan dengan makanan yang banyak ya, makannya banyak. Sudah, ada lagi yang belum terjemahkan? Atau belum semua kemarin? Oh, belum semua. Baru yang atas saja. Oh, gitu. Jadi yang atas kita ulangi. Darabtu darban, ini untuk taukid. Taukid berarti penekanan. Sehingga artinya aku telah memukul dengan sungguh-sungguh pukulan. Ya, bahasa Jawa ini ora etok-etokan, tapi tenanan. Sungguhan. Kemudian masih taukid yang bawahnya nadartu nadran, aku telah melihat dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh melihat. Akaltu aklan, aku telah makan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh makan. Ini untuk taukid, menyatakan kesungguhan atau penguat maknanya. Adapun li adadihi untuk bilangannya itu ada wazannya. Itu ada wazan, ada pola rumusnya itu kalau apa untuk adat. Itu polanya itu fa'latan. Ya, fa'latan. Maka darabtu darbatan, aku memukul sekali pukulan. Kalau dua kali tinggal diubah menjadi musanna, berarti darabtu darbataini. Ya, darbataini. Darba berarti dia marfu, itu malah tidak masuk, tidak bisa diterjemahkan gitu. Dia sebagai apa kedudukannya gitu. Jadi memang kedudukan dalam nahwu itu suatu yang apa, sudah suatu kemestian. Kalau dia masuk di mansubat, ya pasti mansub, tidak bisa dirubah menjadi marfu. Kalau dia dirubah marfu dalam satu kalimat itu, kalau memang tidak masuk, maksudnya nggak bisa dipahami ya gitu. Kalau memang bukan kedudukannya tidak bisa dipahami. Mesti ada yang keliru, misalnya gitu. Jadi di situ misalkan ada buku aneh gitu, janggal, maka kita bisa mengkoreksi di situ. Mesti ada yang keliru, mungkin salah cetak atau salah apa gitu.
Ya. Untuk bilangan nanti insya Allah ada sendiri. Akan ada tentang bilangan halaman 64 itu. Ya. Kemudian nazartu nadratan. Aku telah melihat sekali lihat. Nah, akaltu aklatan, aku telah makan sekali makan. Dan semuanya wazannya itu fa'latan. Kalau yang taukid itu tergantung masdarnya masing-masing. Kalau yang taukid itu tergantung masdarnya masing-masing. Yaitu qadarullah yang dicontohkan itu wazannya fa'lan semua. Kalau misalkan dikasih contoh wazan yang lain juga boleh. Misalkan jalastu masdarnya julusan. Ya, julus. Jalastu julusan. Kan enggak wazan jalsan kan, bukan jalsan. Tapi kalau aku duduk sekali duduk, maka jalastu jalsatan. Bukan julusan tapi jalsatan. Nanti kalau bayan li adat menunjukkan bilangan itu ada polanya, ada wazannya. Tapi kalau yang taukid itu kembalikan ke masdarnya, itu hanya simai. Ya, simai ya. Kemudian kalau yang linauihi itu ada tambahan naat di situ. Ada tambahan naat, tadi sudah diterjemahkan semua. Baik, kita perhatikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Yang pertama, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Ya. Jadi maf'ul mutlak itu selalu menggunakan sighah masdar, istilah gitu. Nah, sighah masdar. Tetapi sighah masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Bisa dipahami? Ya, gitu. Jadi beda ya. Kalau maf'ul mutlak itu pasti dia menggunakan sighah masdar. Kenapa? Karena dia itu masdar dari fiil sebelumnya. Itu ciri khasnya dia. Tapi kalau sighah masdar itu tidak mesti harus digunakan sebagai maf'ul mutlak. Ya, dia bisa digunakan sebagai yang lain, mungkin bisa aja masuk marfu'at, bisa fa'il, bisa mubtada, bisa khobar, bisa aja seperti itu. Nah, tapi kalau kita bahasnya maf'ul mutlak, maka pasti menggunakan sighah masdar. Kemudian ketentuan yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Nah ini tadi, jadi tidak bisa darbatan itu Pak. Nah, jadi darbatan ini pasti mansub. Isim musanna maka mansubnya pakai ya nun, nah, pakai ya, tidak bisa pakai alif itu. Karena dia harus mansub. Nah, jadi maf'ul mutlak harus selalu mansub. Tentunya kalau harus mansub ya dengan alamat nasabnya masing-masing. Isim mufrad alamat nasabnya dengan, masih ingat? Itu harus ingat terus itu. Fathah, kemudian musanna nasab dengan ya, kemudian jamak taksir jamak taksir nasab dengan fathah juga. Jadi jamak taksir sama mufrad itu sama. Kemudian jamak mudzakkar salim dengan ya, jamak muannats salim apa? Caranya tuh bayangin contohnya. Jamak muannats salim contohnya apa? Muslimatun. Nah, kalau nasab muslimatin berarti dengan kasrah. Tidak ada fathah. Nah, muslimatin. Jadi bayangin ini dengan contoh. Terus apa lagi? Asmaul khamsah. Nasab dengan apa? Lah rubah-rubah. Tadi sudah betul alif, malah ganti waw, malah ganti ya kan gitu. Contohnya apa asmaul khamsah? Abu nasabnya dengan jadi aba, berarti dengan apa? Alif gitu. Udah betul alif ganti waw ganti ya. Tapi berikutnya apa lagi? Isim? Ya, maksur. Kalau maksur dengan apa? Contohnya apa maksur? Musa. Maka nasabnya dengan fathah muqaddarah.
Kalau setelahnya maksur apa? Mankus. Contohnya apa mankus? Al-Qaldi. Nasabnya dengan ayo. Fathah dhahirah, keluar. Keluar. Kalau mankus itu fathahnya keluar lagi. Al-Qaldiyah, keluar. Nah, terus maksud mankus al-ismul ladzi la yansarif, alamat nasabnya dengan fathah. Nggak perlu dimuraja lagi. Itu belum diulangkan ya, harus ada ulangan itu. 9 isim itu dihafalke sama alamat apa, rofaknya apa, alamat nasabnya apa, alamat jarnya apa. Itu kunci nahwu di situ juga. Jadi kalau kuncinya sorof itu di tasrifan, kuncinya nahwu di alamat-alamatnya itu tadi. Itu baru isim, belum fiil. Berikutnya tadi ya ketentuan yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Berarti artinya apa? Ya dengan alamat nasabnya masing-masing, maksudnya gitu. Sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Ini seperti tadi kita sudah sebutkan. Jadi sighah masdar itu tidak mesti sebagai maf'ul mutlak, tapi istilah masdar itu bisa digunakan sebagai kata ganti maf'ul mutlak. Sebagaimana istilah dzaraf itu sebagai kata ganti untuk maf'ul fi. Jadi gitu. Jadi di buku-buku yang lain gitu, buku-buku lain nyebutnya maf'ul fi itu dzaraf. Nah, nyebutnya maf'ul mutlak itu masdar. Nah, itu hanya mustalahat aja, perbedaan apa istilah-istilah. Tapi yang diinginkan penulis di sini berarti sighah masdar. Ya, sighahnya. Kalau sighah masdar itu memang tidak mesti mansub. Ya. Karena dia bisa menduduki kedudukan yang lain. Kemudian ketentuan yang ketiga, jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, berarti apa? Taukid, penguat, pengeras, penegas, sama itu. Ditambah sifat atau diidhofahkan, maka akan berubah menjadi li nau'ihi, yaitu menjelaskan macamnya. Jika maf'ul mutlak ditambah sifat, ya ditambah sifat berarti contohnya li nau'i di atas. Contohnya yang pertama itu darabtu darban, selesai. Itu kan untuk taukid. Tapi kalau dikasih na'at menjadi syadidan, maka dia menjadi li nau'ihi. Ya, menjadi li nau'ihi. Ya, menjadi menerangkan apa macamnya. Aku telah memukul dengan pukulan yang keras. Atau diidhofahkan. Nah, ini yang perlu kita kasih contoh. Kalau diidhofahkan bukan kasrah, mudhof ilaihnya. Jadi diidhofahkan berarti contohnya misalkan sama-sama darban ya. Nah, berarti darabtu darbal waladi misalkan. Nah, darba mudhof tapi tetap mansub, tapi diidhofahkan ke al-walad misalkan. Darbal waladi. Nah, berarti artinya aku telah memukul menjadi macam ini dengan pukulan anak kecil. Maksudnya seperti pukulannya anak kecil, mungkin pelan, tuk gitu aja, tidak sakit. Nah, atau pukulannya perempuan misalkan. Darbal mar'ati misalkan itu. Pukulannya perempuan. Kan beda, pukulan laki-laki sama pukulan perempuan kan beda. Ya. Jadi gitu maksudnya. Itu maksudnya ya. Jadi ketika diidhofahkan itu menjadi maf'ul mutlaknya itu apa? Li nau'ihi, untuk menjelaskan macamnya. Bersuaranya apa? Berbicara misalkan. Ya, berbicara nah, kalam tuh aku berbicara. Kalam tuh kalaman nisa'i, kan itu seperti ucapannya nisa perempuan gitu.
Nah, jadi bisa berubah menjadi linaui. Itu intinya tetap maf'ul mutlak. Ya, intinya tetap maf'ul mutlak. Kenapa? Karena dia berasal dari sigoh masdar dari fiil sebelumnya. Cuman macamnya aja tadi disebutkan ada 3 macam. Ada yang untuk taukid, ada yang untuk adat, ada yang untuk nau. Nah, adapun kemudian yang keempat, untuk membuat maf'ul mutlak li adadihi, untuk menunjukkan jumlah bilangan, maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Nah, ini ada polanya, ada wazannya. Jadi istilahnya kiasi. Ya, kalau yang tidak ada wazan, tidak ada pola, cuma denger aja, namanya simai. Kalau ada polanya itu kiasi. Ya, wazan fa'latan ini kalau jumlahnya beda berarti yang di depan belakang. Ya, diganti hitungannya berapa kali. Nah, misalkan darabtu darbatan berarti sekali pukulan. Kalau 2 kali pukulan berarti darabtu darbataini. Aku memukul 2 kali pukulan. Nah, kalau 3 kali itu beda lagi nanti. Itu dalam aturan adat makdud. Bilangan dan yang dihitung. Hitungan dan yang dihitung. Itu nanti ada aturannya. Kalau 3 kali pukulan berarti nanti bilangannya dulu. Menjadi darabtu salasata. Ya. Kalau dorbatan ya, itu nanti ada aturannya lagi. Dorbatan itu muannas. Ya kan? Dorbatan muannas, maka mulai bilangan 3 sampai 10 itu adatnya lawannya muannas, berarti mudzakkar. Berarti salasa. Darabtu salasa. Lah kemudian makdudnya yang dihitung tadi kan dorbatan, dijadikan jamak. Nah, jamaknya muannas berarti jamak muannas salim. Dorbatin. Dan susunannya itu susunan mudhaf ilaih. Ada berapa aturan tadi? Banyak aturannya kan? 10, nanti 11 20 beda lagi. Beda lagi. 11 sampai 19 itu mabni. Itu beda lagi. Terus 20, 30, 40 sampai 90 itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Itu adat madudnya, itu nanti ada yang masuknya bukan di sini, masuknya nanti di tamyiz. Makanya tadi di halaman 64 itu tamyiz itu nanti. Tentang apa? Bilangan ada masuk di tamyiz. Insyaallah nanti akan ada lagi tentang bilangan, nanti kita pelajari lagi insyaallah. Jadi untuk adat ada wazannya. Kemudian kita latihan. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. 1. Saya paham, betul-betul paham. Nah, paham bahasa Arabnya? Saya paham. Faham. Fahimtu. Nah, fahimtu. Fahman. Nah, gitu aja. Fahimtu fahman. Ya. Fahimtu fahman. Itu 1. Ini betul-betul paham, berarti kan penegasan. Ya. Ini untuk taukid. Ya. Nomor 1 untuk taukid, betul-betul paham, sungguh-sungguh paham. Nah, itu untuk penegasan. Fahim tu fahman, dah gitu aja gampang. Nah, kalau dikasih pelajaran berarti fahim tu darsa fahman. Nah, aku memahami pelajaran betul-betul paham. Fahim tu darsa fahman. La adarsa maf'ul bih. Ya. Gitu. Ya. Kemudian nomor 2, berkatalah. Kul. Ya, berkata. Kul dengan perkataan yang baik. Nah, dengan ini tidak usah pakai bi. Tapi ini apa? Perkataan yang baik ini berarti linaunya. Ada naatnya yang baik. Nah, yang baik ini naat. Berarti kul qaulan. Ya. Bisa hasanan, thayyiban, boleh sadidan pakai sin kecil, sadidan.
Wa qulu qaulan sadida. Pakai sin kecil, itu artinya ucapan yang lurus. Tapi kalau shin besar, syadida, itu ucapan yang keras. Jadi jangan salah baca. Terutama khatib itu kan ayat yang sering disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Itu sin kecil, ya. Jadi ucapan yang lurus, sadid. Ucapan yang baik. Kalau syadidan berarti suruh mengucapkan dengan ucapan yang keras. Perkataan yang baik ya qaulan thayyiban boleh, hasanan boleh tadi. Qul qaulan hasanan. Jadi linauihi yang kedua ya, dikasih naat. Kemudian nomor 3, saya sujud 1 kali sujud. Nah, sekali. Berarti ala wazni sajdatan. Berarti sajadtu sajdatan. Ya, sajadtu sajdatan. Nah, sebetulnya yang nomor 4 sama nomor 5 ini ya. Itu linau itu tidak hanya sekedar seperti tadi ada kaidah yang nomor 3 ya. Jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras ditambah sifat atau diidhofahkan, maka berubah menjadi linauihi. Nah, adapun linauihi sebetulnya ada juga wazannya sendiri. Ada tambahan wazan, boleh wazan itu. Jadi misalkan kalau kita pakai buku ini, nanti kita tulis saja. Kalau kita pakai buku itu ya, nomor 1 tadi apa? Fahim tu fahman. Fahman. Nomor 2 Qul qaulan hasanan. Nomor 3 sajadtu. Nah, nomor 4 duduk ya. Saya duduk seperti duduknya ulama. Jelas tuh. Kalau mengikuti buku itu berarti julus itu. Jalasa ya julusu julusan. Nah, kemudian diidhofahkan. Jadi julusal ya. Julusal ulama'i. Ulama'i. Jadi dia diidhofahkan. Mudah-mudahan. Namun di penjelasan yang lain ini ada wazannya. Jadi wazannya itu fi'latan. Jadi yang linauihi atau linauihi itu ada wazan fi'latan. Wazannya itu fi'latan. Nah, jadi ketika wazan fi'latan, maka di sini juga boleh atau jil sata. Jilsatal ulama. Boleh seperti ini. Jilsatal ulama. Dan yang nomor 5 terakhir, Saya berdiri seperti berdirinya tentara. kum. Kum tu Seperti berdirinya tentara. ya qiyam. Qiyamal jaish, tentara jaish. Qiyamal jaish. Ya. Kalau memang apa bisa fi'lah, bisa lakukan fi'lah boleh, tapi kalau udah bisa biasa aja qiyamal jaishi. Jaish.
Jadi kalau yang terakhir ini yang di i'rab berarti ini fi'il fa'il, ya kan? Nah, ini fi'il fa'il marfu. Ya kan kalau fa'il kan marfu. Lah sedangkan di sini dia qiyam, dari situ berarti maf'ul, ya. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak mansub. Nah, dan seterusnya alamat nasabnya apa? Nah, namun ditambahi wahwa mudhof. Dia mudhof. Sedangkan di sini berikutnya dia mudhofun ilaih. Jadi kalau di i'rab seperti ini. Kalau yang lainnya gampang. Fi'il fa'il maf'ul mutlak, ya kan? Fi'il fa'il maf'ul mutlak na'at. Nah, ini na'at ya. Nah, fi'il fa'il maf'ul mutlak. I'rabnya gitu aja, maf'ul mutlak aja. Adapun keterangan apa takkid atau taukid, adat, kemudian nau itu untuk apa? Untuk penerjemahannya. Untuk kita menyampaikan penerjemahannya itu. Kalau dari si i'rabnya nyebutkannya cuma maf'ul mutlak aja. Maf'ul mutlak mansub wa alamatu nasbihi seterusnya fathah karena mufrad dan seterusnya. Tambah sedikit ya. Udah lagi isya itu. Masdarnya itu qama yaqumu qiyaman. Ya. Qiyam kan masdar dari berdiri. Seperti soma yasumu siyaman. Ya. Wazannya wazan fi'alan, kitaban. Kata bayak tubuh kitaban, wazannya itu. Nah, itu apa? Simai itu. Simai itu. Masdar itu. Nah, berikutnya halaman 61 di situ macam masdar yang bisa digunakan untuk maf'ul mutlak, ya gitu. Jadi macam masdar yang bisa digunakan untuk maf'ul mutlak itu ada dua macam, lafdziyun wa ma'nawiyun. Lafdziyun berarti secara lafadz sangat jelas sekali, ya, jelas sekali secara lafadz sudah kelihatan. Contohnya jalas tu julusan, mana masdarnya? Julusan, dari fi'il jalas tu kan gitu, dari kata jalasa itu julusan. Ini lafzi, lafadznya sama-sama ada jim, lam sama sinnya, itu namanya lafzi. Contoh yang kedua qumtu qiyaman, ya, masdarnya qiyaman, dari kata qama itu, qama qumtu itu. Nah, itu secara lafzi. Adapun macam yang kedua yaitu secara maknawi, artinya apa? Maknanya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Sinonim. Ya, dalam bahasa Arab namanya muradif. Muradif persamaan kata. Contohnya di situ jalas tu qu'udan. Qu'udan itu dari kata qa'ada yaqudu qu'udan. Artinya sama dengan jalasa yajlisu. Jadi ini qu'udan tetap sebagai maf'ul mutlak. Nah, kalau ditanya, loh kok beda sama fiilnya? Fiilnya emang dengan masdarnya beda, tapi maknanya sama. Jalasa duduk, qa'ada, qu'udan itu artinya juga duduk. Hah? Secara harfiah ada bedanya di pelaksanaannya. Jalas itu sama ya. Pemakaiannya maksudnya? Penampakan peristiwanya itu sama nggak? Oh, wujud orangnya misalkan. Duduknya itu loh. Sama aja. Sama, intinya duduk itu aja. Itu. Intinya duduk. Kalau dibalik bisa nggak Ustaz? Bisa aja. Qa'atu julusan, kan itu. Boleh. Kan itu sinonim kata aja, sinonim kata. Tapi mungkin ada bedanya mungkin ya. Saya rasa ya. Iya. Bisa. Kalau kalau kita lihat pemakaiannya ya. Kalau jalasa itu seringnya umum artinya duduk biasa. Seperti duduk. Kalau qa'ada itu sering dipakai ada istilah fikih itu misalkan kencing
Nah, kencing itu qaiman au qaidan. Jadi boleh duduk, kan duduknya nggak mungkin duduk gini kan, kencing kan gitu. Kencing kan jongkok aja kan gitu. Bisa gitu. Wallahu alam, mungkin bisa jadi seperti itu. Wallahu alam. Jadi pemakaiannya itu kalau orang kencing di dalam pelajaran fikih pakainya qaidan, bukan jalisan itu. Wallahu alam. Nah, contoh yang kedua, qumtu wukufan. Nah, wukuf, waqafa yaqifu itu maknanya qama yaqumu, berdiri. Ya, berdiri, aku berdiri dengan benar-benar berdiri, wukuf. Iya, wukuf di Arafah itu berdiri. Iya, banyak-banyak berdoa di sana. Panas-panasan di sana. Iya, sampai apa matahari terbenam ini. Ya kalau capek boleh istirahat. Tapi itu benar-benar memperbanyak ibadah gitu. Benar-benar apa? Itu inti daripada ibadah haji. Nah, itu masdar ada dua macam ya. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Intinya secara makna sama, maka i'rabnya dia tetap sebagai maf'ul mutlaq mansub, begitu, mansub. Sampun sampai sini. Kita cukupkan dulu, naktafi bihadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.